sekarang. Betul Ibu? Didik dengan baik ya Bu, jaga ya Bu. Ustaz dari tadi kenapa ibu-ibu? Karena ibu lah yang menjaga, membesarkan, mendidik anak, sedangkan bapak sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang tukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi insya Allah kalau dijaga ini dengan baik, maka generasi kita generasi yang Qurani. Quran bukan sekedar dilantunkan musabaqah, Quran bukan ditulis kaligrafi cantik dan indah, tapi Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka anak-anak kita adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi insya Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah enaknya berselawat rame-rame, yang gak hafal gak ketahuan. Apa yang dibacakan Ustaz Somad? Itu namanya sholawat tibil qulub. Kau hafal? Tidak. Tapi kau dengar tadi kau macam hafal. Itu namanya sholawat lip sync. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun dengan berjamaah. Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran, jangan menyebar hoax, jangan menghina, jangan menjelek-jelekkan orang. Maka gunakan sosial media dengan cerdas. Insya Allah. Ibu mau diadu domba? Bapak mau diadu domba? Karena yang mau diadu itu cuma domba, cuma mau diadu, maka diadu, maka disebut dengan adu domba. Jangan diadu domba Bu. Kalau ada yang suka mengadu domba dan mau diadu domba, sabar, nanti Idul Adha kita sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jangan mau diadu domba dengan postingan di Instagram, postingan di TikTok, postingan di Twitter, postingan di Facebook. Ini Ustaz Somad ini ngejek TikTok, ngejek Instagram, ngejek Facebook. Dia sendiri punya Facebook, dia sendiri punya Instagram. Itu Ustaz Somad main Instagram? Oh iya, itu Instagram yang 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow ya. Dakwah, Instagram dipakai untuk berdakwah. Bagus apa tak bagus? Bagus. TikTok dipakai untuk selawat. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini jamaah ini hadir seramai ini. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Ini ramai-ramai ini apakah diwajibkan Bu Bupati? Tulus. Ini ramai-ramai ini apakah dipaksa Pak Kapolres ini? Pak Kapolres memaksa Pak Kapolsek, Pak Kapolsek memaksa semua kades-kades datang. Kalau nggak datang, ini datang ini adalah terpaksa atau karena lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Kalau sudah karena hati, ringan tangan berbagi. Betul? Makanya tadi waktu kita selawat, saya lihat ibu-ibu membawa kotak, ringan tangan berbagi. Ibu-ibu pun berselawat. Ini selawat kita untuk Palestina. Saya tengok 2000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah, sekecil apapun yang kita berikan untuk saudara kita di Palestina, itu insya Allah akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah untuk kita semua insya Allah. Yang membawa bendera Palestina kibarkan ke atas. Allahu Akbar. Ini Musirawas apa Palestina? Ini Indonesia. Kenapa bendera Palestina bisa berkibar di Indonesia?
Karena ketika Indonesia dijajah Belanda, dijajah Jepang, PKI mau berkuasa. Dan ketika itu di antara ulama yang membela Indonesia, mufti Palestina, namanya Syekh Husaini, Syekh Amin Husaini, bergerilya ke raja-raja, ke sultan-sultan di Jazirah Arab demi menolong kemerdekaan Indonesia. Hari ini Israel menjajah Palestina. Saudara saya datang dari Musirawas mengibarkan bendera Palestina. Allahu Akbar. Dan yang mengibarkan bendera Palestina itu adalah anak-anak. Anak-anak. Yang mengibarkan Palestina itu 2 orang di sana, tengok. Anak-anak. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa anak-anak yang mengibarkan? Di Musirawas ini anak-anaknya aja paham. Masa neneknya nggak paham? Betul. Di Musirawas anak-anaknya hafal Quran. Di Musirawas anak-anaknya tahfiz Quran. Di Musirawas anak-anaknya sudah peduli Palestina. Itu menandakan bapak ibunya baik-baik. Bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya solihin dan solihat. Amin ya Rabbal. Bapaknya genderuwo, emaknya sundil bolong, anaknya tuyul. Yang paling besar perempuan, suster ngesot. Tapi kalau baik berzikir, insyaallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu, jangan banyak ngomong macam-macam, bicara aib orang, laki orang, bini orang, menantu orang, cucu orang, apa. Kalau lidah mau bergerak juga, lebih baik bersodakoh. Kalau lidah mau bicara juga, lebih baik berzikir. Ngomong, seandainya omonganmu tentang orang itu benar, itu ghibah. Seandainya omonganmu tentang orang salah, itu adalah fitnah. Omonganmu tentang orang benar, itu ghibah. Omonganmu tentang aib orang salah, itu fitnah. Syukur dia nggak lapor ke pengacara, dibawa ke pengadilan, dituntut jaksa, ditangkap sama polisi. Alhamdulillah, kita selamat dari fitnah, selamat dari ghibah. Tahun-tahun politik kita isi dengan kebahagiaan karena pesta demokrasi. Pemimpin kepala daerah akan dipilih, gunakan dengan hati, gunakan dengan pikiran, berzikir dan bertasbih. Mudah-mudahan Musirawas diberikan pemimpin yang adil dan amanah, yang peduli kepada Quran, peduli rumah tahfiz Quran, peduli kepada masjid, peduli. Itu tiang apa itu? Tiang masjid? Oh, saya tahu, pernah nanya. Soalnya saya pernah ceramah di satu daerah. Masjid kita tiang menaranya tinggi. Selesai acara dikasih tahu panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu tiang listrik ya. Tiang Telkom Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Ustadz, bupati kami rajin sholat tahajud, bupati kami sering baca Yasin, bupati kami sering sholat duha, bupati kami sering berzikir bawa tasbih. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Anak TK pun bisa bertasbih, anak TK pun bisa puasa sunat, anak TK pun sholat duha. Amal gubernur, amal bupati, amal kepala daerah menggunakan jabatan kekuasaan untuk menolong pondok pesantren, menolong rumah tahfiz Quran, menolong dai-dai, kirim guru mengaji ke kampung yang tak bisa, pakai APBD, pakai uang-uang CSR perusahaan, keluarkan CSR, kirim guru mengaji, datang ke pondok pesantren, tanya berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, yang nggak bisa masuk,
tamat dari pesantren, hubungi kiai. Berapa anak yang bisa dikirim ke Yaman, ke Akok, tempat Kiai Atik Fahmi dulu kuliah? Kirim. Ustaz Somad itu kuliahnya di mana? Ustaz Somad kuliah di Mesir. Tanya Ustaz Atik Fahmi, berapa anak pesantren yang bisa dikirim ke Mesir? Kirim. Kenapa Ustaz sekarang berapi-api? Karena saya sakit hati, dulu gak dikirim bupati. Saya balaskan sakit hati saya sekarang. Saya dulu ikut tes sendiri 100 anak Indonesia. Dari 1000 yang ikut, 100 orang. Ini orangnya. Lulus saya berangkat ke Mesir, berangkat dengan uang sendiri, pulang dengan uang sendiri. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Saya bukan hantu apa, saya sakit hati. Makanya ketika saya kuliah di Mesir, ketemu dengan anak dari Kabupaten Bengkalis waktu itu. Jumpa dengan anak dari Kabupaten Siak. Kau dari mana? Aku dari Bengkalis. Kabupaten mana itu? Terkaya nomor 2 di Indonesia setelah Kutai Kartanegara. Berapa kau dikasih bupati sebulan? $100 satu bulan selama 4 tahun, tiket ditanggung. Sakit kali hati saya. Maka saya bertekad, dimanapun saya ceramah, kalau ada bupatinya, ada wali kotanya, ada gubernurnya, akan saya sampaikan, pakai jabatan, pakai kekuasaan, kirim anak-anak ini ke Mesir, kirim. Kenapa Ustaz ceramah semangat berapi-api? Karena orangnya ada. Kalau orangnya nggak ada, apa? Kadang banyak orang ceramah pas orangnya nggak ada. Pas orangnya nggak ada, bupati. Pas bupatinya ada, iya. Tadi pas orangnya ada. Niat saya tidak macam-macam. Niat saya apa? Supaya Ibu Bupati meninggalkan sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat nanti insyaallah. Kalau Ibu Bupati mengirim santri-santri dari Musirawas, kirim ke Yaman, kirim ke Mesir, kirim ke Makkah, 4 tahun S1 mereka pulang, mereka bangun pondok, murid-murid mereka akan mengajar di rumah tahfiz Quran. Itu mengalir pahalanya semuanya ke saya, ke Ibu Bupati lah, kan beliau yang punya kekuasaan. Tapi beliau melaksanakan itu kan karena saya sampaikan tadi. Masa yang lupakan saya? Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan orang politik. Tapi kalau berbicara di depan orang yang ada kekuasaan, ada jabatan, tanda tangannya masih laku, masih pakai, takbir. Saya, Ustaz nggak bisa ceramah dengan suara agak lembut sedikit Pak Ustaz. Bisa, kalau mau nengok saya ceramah lembut di panti jompo. Bapak Ibu sekalian, mari kita banyak berzikir. Karena saya nggak berani kuat-kuat. Kalau saya kuat, Bapak Ibu meninggal dia. Saya ini Bapak Ibu sudah lama tausiah, sudah lama ceramah. Pernah saya ceramah di depan orang-orang yang udah nggak aktif lagi. Saya bilang, Bapak pakai jabatan, kekuasaan, tanda tangan, menolong agama Allah. Selesai itu datang 3 orang. 3 orang datang. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Yang satu saya tanya, Bapak, saya tentara Pak Ustaz. Masih aktif? Oh udah nggak lagi. Bapak, saya polisi Pak Ustaz. Masih aktif? Udah, sekarang ngantar cucu Pak Ustaz. Bapak, saya dari perusahaan minyak Pak Ustaz. Masih aktif? Ngantar istri Pak Ustaz. Saya bilang, kalian banyak-banyak istighfar aja lah. Malaikat maut udah di stasiun saya. Bapak Kapolres tidak perlu tabligh akbar, tidak perlu ceramah, tidak perlu pakai mikrofon, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis. Cukup dengan seragam dan pistolnya. Anak muda yang mau main slot silakan. Main, tembak kepala keren. Anak muda yang mau main judi laga ayam, silakan main. Mumpung pistol masih ada. Jangan nanti pistol udah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati.
paham aja tuh. Tadi saya mulai tausiah ini setengah 5, setengah 4. Sekarang sudah jam 5 kurang 10. Ini sudah melanggar kode etik. Karena di mana-mana Ustaz Somad itu tausiah cuma 60 menit sesuai dengan botol 600 ml. Ini bisa pula tausiah sampai lewat 1 jam. Ini menunjukkan aura orang Musirawas yang luar biasa. Panas, khawatir Ustaz kena matahari, pasang tenda. Ternyata panas tak ada, hujan pun tak ada. Tadi dikhawatirkan gerimis turun hujan, ternyata tetap terang benderang, tenang, sejuk, adem, ayem. Kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi, ibu masih tahan? Bapak masih kuat? Aku tak sanggup. Saya berangkat dari rumah habis sholat subuh tadi. Habis sholat subuh berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, cium anak, ibunya tidak. Bismillah, langsung ke airport, langsung ke Jakarta, transit di Jakarta, delay pula sebentar, langsunglah ke mana kita tadi ke? Lubuk Linggau, turun Lubuk Linggau, badan saya sudah lemas. Terus kata Kiai Atik, saya tanya, Kiai Atik mau dibawa kemana hubungan kita? Kata Kiai Atik, kita langsung tablik akbar Pak Ustaz. Dalam hati saya mati lah sekali. Nah itu lokasinya tuh Pak Ustaz, itu lokasinya, tunjuknya dari sini. Gawat ya, rupanya dibawa dulu ke kantor Bupati. Kantor Bupati itu, tuh jangan tepuk tangan lu, tuh jumpa sama Ibu Bupati. Pak Ibu, assalamualaikum. Bapak Rizal, alhamdulillah. Dan dalam hati saya, ada nggak acara makan ini ya? Terus dibilang, kan Ustaz Somad, ini bupatinya perempuan. Dalam hati saya, bupati perempuan, pandai nggak dia masak ini? Ternyata pas di atas meja makan, rupanya sudah disiap. Tak usah aku ceritakan ya. Nanti meleleh hari ini. Makanan yang paling saya suka sup. Kenapa saya suka makan sup? Karena tak perlu dikunyah. Gul. Habis itu dimasakkan Ibu Bupati pula pindang, tak usah aku teruskan ya. Ikan baung, ikan pating, rasanya ya. Apa kata Pak Kapolres? Ustaz Somad, Ibu Bupati ini suka kuliner. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Walaupun sibuk ngurus kecamatan, kelurahan, desa, dusun, kepala dinas, kepala dan pantutot, tidak lupa masak untuk suami. Itu penting. Jadi sekarang banyak istri tidak mau lagi memasakkan untuk suami, pakai gulai tunjuk. Namanya gulai tunjuk, touch screen. Pergi ke rumah makan, piringnya sama, kompornya sama, airnya sama, garamnya sama. Lantas yang beda itu apa? Rasanya. Walaupun dapurnya sama, kualinya sama, tapi kalau ibu yang menyuguhkan ke suami, ke anak, itu beda. Betul Pak? Jangan kalian serahkan semuanya kepada ini siapa? ART, asisten rumah tangga. Jangan sampai nanti pas mau Idul Fitri, pembantu pulang, anaknya nangis. Zaman dulu, kalau asisten rumah tangga pembantu pulang, anaknya nangis. Sekarang, pembantu pulang, suami nangis. Betul Pak? Betul kata mereka. Apa? Nah, keseimbangan antara kantor dengan rumah tangga, keseimbangan antara kodrat sebagai pemimpin dan perempuan, lengkaplah Musirawas ini. Insya Allah siapapun pemimpin bangsa ke depan, anak-anak kita yang kuliah di jurusan politik datang kemari untuk studi banding, melihat keberhasilan yang baik-baik, kita baikkan semua keluarga, negeri, kampung, sehingga kita menjadi generasi yang baik menghadap Allah dalam husnul khatimah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah,
anak-anak kita soleh dan solihah, pemimpin kita adil dan amanah, rakyatnya makmur, sentosa, tenang, berkah, rezeki melimpah ruah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Musirawas ini negeri yang aman dan damai. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rezeki dan pintu barakah ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Jadikanlah pemimpin kami adil dan amanah ya Allah. Semakin banyak berdiri rumah-rumah tahfiz Quran di setiap desa dan kelurahan di Musirawas ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma anzil sakinata fi qulubina. Turunkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan. Tempat kami ditempatkan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak-bapak pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan jabatan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalam minna. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Jadikan anak-anak kami punya rezeki bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah, bisa berucap salam di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Semuanya berdiri jemaah. Waalaikumsalam. Semuanya berdiri jemaah. Kita mengambil foto bersama Al-Makalam Ustaz Abdul Somad Bupati Musyawarah dan Rombongan.